العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Shadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita hormati para guru-guru sekalian, para orang tua, para sepuh, para hujjaj, hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang semoga kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua, sehingga malam hari ini kita bisa sama-sama menunaikan kewajiban kita. Semoga apa yang kita laksanakan senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan iring salam semoga tercurah limpah kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak sekalian, malam hari ini alhamdulillah kita sudah sama-sama mendengar bahwa pemerintah telah menetapkan tanggal 1 Ramadan 1444 Hijriah jatuh pada besok, tanggal 23 Maret ya 2024. Alhamdulillah, berarti 2023 ya, 23 Maret 2023 Ramadan 1444 Hijriah. Besok berarti kita sudah mulai puasa ya. Alhamdulillah, berarti tinggal 29 hari lagi kita lebaran. Besok kita udah puasa, berarti 29 hari lagi lebaran. Kesempatan malam yang pertama ini, pertama saya mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh jamaah sekalian yang telah ikut turut andil membantu baik moral maupun material di Musholah Darul Muttaqin ini, sehingga bahwa apa yang kita rencanakan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Yang pertama, bahwa alhamdulillah telah dibentuk panitia kegiatan Ramadan 1444 Hijriah Musholah Darul Muttaqin. Ada nama-namanya yang tercantum, ada juga yang tidak tercantum. Ya, dan juga sudah kita bentuk bagiannya masing-masing. Ya. Dan yang tidak tercantum namanya itu sebenarnya tercantum di bagian seksi pembantu umum. Ya, jadi yang namanya tidak tercantum, tapi dia jamaah Musholah Darul Muttaqin, maka dia juga termasuk panitia, yaitu di pembantu umum. Jadi apa aja kita kerjain bareng-bareng. Ya. Terus yang kedua, di Musholah Darul Muttaqin ini Pak, kita akan mengadakan sholat tarawih ya, berjamaah dan kultum setiap malam selama bulan Ramadan. Ya. Nanti kalau udah Idul Fitri nggak ada lagi. Jadi kita cuma mengadakan tarawih dan kultum itu selama bulan Ramadan. Nanti masuk Syawal nggak ada lagi tarawih. Nah, makanya buat bapak-bapak ibu-ibu sekalian, mumpung masih di bulan Ramadan, baru tanggal 1 tingkatkan terus semangat kita untuk sholat tarawih. Jangan sampai nanti baru 3 hari, 4 hari atau lamanya seminggu hilang. Ya. Bahaya Pak. Biasanya kalau udah seminggu ke sono itu 10 hari ke sono banyak jamaah dari musholah atau masjid yang pada hilang. Sehingga disebutkan ciri-cirinya itu baju koko, pakai ini, pakai sarung, terakhir melihat
Mutakin mulai hari kedua. Mulai hari kedua yang jadwalnya alhamdulillah sudah disusun oleh Ibu RT. Jadwal masing-masing bagian itu sudah disusun. Silakan masing-masing kelompok itu berkoordinasi. Siapa yang bagian bawa esnya, siapa yang bagian bawa buah-buahannya, siapa yang bawa lontongnya, siapa yang bawa gorengannya, siapa yang bawa sambelnya, siapa yang bawa kue lapisnya, siapa yang bawa apemnya, siapa yang bawa lempernya. Banyak amat ya. Tempatnya. Jangan sampai kejadian Pak, ya tahun yang lalu apa berapa tahun yang lalu itu bawa gorengan sama lontong semua, kagak ada yang bawa es. Bahkan kalau buka puasa mah es enak banget ya, itu nggak ada esnya. Rupanya nggak koordinasi. Nah makanya untuk itu kami mohon bagi bapak-bapak yang sudah terjadwal keluarganya, ada satu ibu, satu bapak itu satu kali ada yang 2 kali sesuai dengan jadwalnya masing-masing, silakan dengan kelompoknya berkoordinasi ya supaya bawaannya itu variatif ya, yang disediakan itu ya minimal memang kalau dibuka itu es jangan sampai ketinggalan biasanya gitu, jangan sampai bawa gorengan semua dan jangan pakai sampai bawa lontong semua, nanti kita kelontongan jangan sampai, jadi nanti buat koordinasi ya. Terima kasih kepada Bu RT, Pak RT juga yang udah ngetik ke print tajam ya, ternyata alhamdulillah sudah tersusun dan rapi. Nanti silakan ibu-ibu berkoordinasi dengan Bu RT atau Ibu Nomo, Ibu Anis ya, atau Ibu Sukma ya, silakan berkoordinasi. Atau ada yang mungkin nggak sempat hari ini jadwalnya tapi nggak sempat, saya mau tukeran, itu berkoordinasi silakan ya. Yang ketiga kita Pak ada tadarusan. Di musola kita ini insya Allah akan kita adakan tadarusan, yaitu anak-anak dan bapak-bapak ya, ibu-ibu saya belum dengar ini ada apa enggak laporannya dari Bu Sukma tadarusan ibu-ibu. Kalau saya sih menyarankan menghimbau kalau bisa ada ya, repotnya juga jangan repot masak mulu gitu ya. Insya Allah kalau jam 8 atau jam 9 sampai jam 12 atau sampai jam 11 ibu-ibu ada yang tadarusan. Kalau bisa silahkan dibuat kelompoknya tadarusan. Ibu-ibu, kalau bapak-bapak sudah ada Pak ya. Buat bapak-bapak ya, tidak ada kesibukan, banyak waktu luang setelah sholat tarawih ini jangan buru-buru pulang. Ya, jangan buru-buru pulang. Kecuali kalau pulang mau ngambil makanan di rumah ke sini lagi nggak apa-apa. Ya, gitu. Saya dukung. Pulang dulu guru di rumah kayaknya masih ada cendol, nggak apa-apa. Pulang dulu ambil bonjol. Ya, di sini nanti temenin yang tadarusan, temenin dong saya mau dulu temenin kopi nggak apa-apa. Ya, alhamdulillah kopi sudah tersedia, air panas juga ada. Ya, tinggal apanya temennya gitu ya. Ya, karena emang kopi di musola berani banget Pak. Kalau pernah ada temennya dia. Kopi. Ya, nanti yang punya temennya, ya teman kopi silahkan dah. Mulai malam hari ini Pak tadarusannya. Jadi mulai malam hari ini yang sudah ada matang di rumahnya dibawa ke sini nggak apa-apa. Ya, insya Allah tidak ditolak. Ya, kalau ada teman kopi. Jadi tadarusan tiap malam itu anak-anak nanti dilanjutkan oleh bapak-bapak. Silakan setiap malam ba'da sholat tarawih. Yang selanjutnya kita akan mengadakan penerimaan dan penyaluran zakat, infak dan sedekah. Bagi bapak-bapak yang ingin menyalurkan zakat, infak dan sedekahnya melalui musola Darul Muttaqin, silakan bisa menghubungi Ustaz Nur Mufid, Bang Bojeng atau Ustaz Muzakir atau yang lainnya. Ya, silakan bisa setiap hari ya di sini ba'da tarawih sampai jam 10. Nanti paginya kita akan mulai lagi dari jam 9 sampai dengan menjelang berbuka puasa. Silakan, yang mau beras silakan, yang mau uang silakan, yang mau bayar fidyah segala macam silakan berkoordinasi dengan panitia yang ada, yaitu koordinatornya Ustaz Nur Mufid. Nah, yang terakhir kita akan mengadakan sholat Idul Fitri. Ya, sholat Idul Fitri, sholat Id di musola kita. Bila kondisi mendukung, cuaca cerah, kita akan melaksanakannya di lapangan parkir guru kita.
di lapangan parkir guru kita di depan sana seperti biasa. Tetapi bila memang cuaca tidak mendukung, gerimis atau memang hujan, maka kita akan menggunakan musola kita ini. Dan untuk khotib dan imam kita sudah konfirmasi, yaitu Ustadz Imam Suharyadi SPDI. Nanti beliau yang akan menjadi khotib dan imam. Dan itu akan kita laksanakan Pak pada tanggal 1 Syawal. Jadi jangan sampai nanti bertanya-tanya lagi sholat idnya kapan dulu? Tanggal 1 Syawal. Jangan ini lagi. Pokoknya udah kita tanggal 1 Syawal ya, kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Ya. Yang selanjutnya Bapak sekalian, bulan puasa ini adalah termasuk bulan yang mulia. Kenapa bulan puasa menjadi bulan mulia? Pertama, karena di bulan puasa itu Allah turunkan Al-Quran. Segala sesuatu yang bersinggungan dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi mulia. Rasulullah menjadi pemimpin para nabi dan para rasul, menjadi nabi yang paling mulia, menjadi rasul yang paling mulia, karena Al-Quran diwahyukan kepada Rasul. Malaikat Jibril menjadi pemimpin para malaikat, menjadi malaikat yang mulia, karena malaikat Jibril menyampaikan wahyu, yaitu Al-Quran firman Allah. Bulan Ramadan menjadi bulan yang suci, bulan mulia, karena di bulan Ramadan itu ada diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal lin-nasi wa bainatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan menjadi bulan mulia karena diturunkan Al-Quran. Yang kedua, ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Bukan malam Lailatul Qadar, Pak. Malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Makanya mari sama-sama saya menghimbau diri saya, keluarga saya, dan juga jamaah sekalian, kita jadikan ibadah Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik daripada ibadah Ramadan sebelumnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita harus nantiasa waspada Pak. Jangan-jangan ini Ramadan terakhir buat kita. Makanya kalau ada karang kapan lagi? Ramadan tahun depan belum tentu kita bisa sama-sama sholat tarawih lagi. Makanya ini kita harus waspada, jangan-jangan ini Ramadan terakhir dalam hidup kita. Maka mari sama-sama kita maksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Yang kedua, saya mengajak mari sama-sama kita hormati, muliakan bulan Ramadan. Bagaimana menghormati dan memuliakan bulan Ramadan? Yaitu kita melaksanakan ibadah puasa dan juga kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lain di bulan Ramadan sekemampuan kita. Ibadah puasa kita harus wajib, maka kita laksanakan ibadah puasa. Tarawih ini adalah merupakan rangkaian daripada ibadah puasa kita. Jadi jangan pernah kita merasa puas, tarawih mah sunnah ini, yang penting wajibnya puasa udah gua laksanain. Jangan kayak begitu. Ini cuma tarawih, mumpung ada tarawih. Jadi mari sama-sama kita makmurkan musola kita dengan ibadah sholat tarawih di malam hari dan juga ibadah puasa di siang hari pada bulan Ramadan ini. Saya menghimbau, yuk mari sama-sama. Yang kedua, mari sama-sama kita menghormati ibadah Ramadan dengan apa? Dengan menjaga mulut kita, jangan sampai mulut kita berbicara sesuatu hal yang sia-sia. Dan juga kita jaga perilaku kita, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang sia-sia. Karena kata Rasulullah SAW, "Malam yada qaula zur wal amala bi, laisa fihi hadatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dan perbuatan sia-sia, maka Allah tidak butuh kepada mereka yang meninggalkan makan dan minumnya saja. Jadi puasa kita itu tidak berarti di hadapan Allah apabila ketika kita puasa tapi kita masih melakukan perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Maka mari kita hormati ibadah Ramadan dengan kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita hormati ibadah Ramadan ini, kita jaga perilaku kita.
Ketika kita mau keluar, kita jaga perilaku kita, terutama ibu-ibu. Bu, kalau mau keluar selama bulan Ramadan, tolong ditutup auratnya. Jangan sampai ibu menjadi penyebab rusaknya pahala puasa orang yang lagi puasa. Maka ibu yang keluar membuka auratnya, terus ada orang yang puasa sehingga rusak pahala puasanya, maka ibu tersebut akan mendapatkan 2 dosa double sekaligus. Ya. Dosa karena dia membuka auratnya, yang kedua dosa karena dia menyebabkan orang lain pahala puasanya gugur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya hiasi diri kita Bu dengan hijab, dengan menutup aurat. Dan buat bapak-bapak juga, nih ketika kita sholat kayak begini, usahakan kita pergunakan baju pakaian yang terbaik menurut kita masing-masing. Bukan yang mahal, tapi yang bagus, yang terbaik. Kita kalau diundang sama lurah aja kagak berani kita pakai kaos oblong. Coba aja ada yang diundang sama lurah pakai kaos oblong, berani. Diundang presiden waktu itu ada grup ungu, pada pakai lepis Pak. Diomelin sama protokol. Masa diundang presiden pakai lepis, padahal lepisnya mahal ya. Nah ini kita diundang sama Allah untuk ibadah di rumah Allah, maka pakailah pakaian yang terbaik, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak. Kalau bisa bapak-bapak ikut kayak ibu-ibu, punya pakaian khusus kalau mau sholat. Kalau ibu-ibu mampu kena, itu pakaian khususnya. Nah kita punya baju koko khusus, punya kita sarung khusus buat kita sholat ibadah di musola atau di masjid. Terlebih ini di bulan Ramadan. Saya rasa mustahil kalau di sini nggak ada yang punya baju koko. Ada nggak di sini yang nggak ada punya baju koko? Pasti punya semua. Paling kagak kalau nggak punya baju koko, punya baju berkerah yang rapi pakaiannya. Jangan mau musola pakai kaos oblong, pergi main pakai kaos oblong, nongkrong pakai kaos oblong. Nggak menghormati Allah Subhanahu wa taala yang dalam tanda kutip sebagai tuan rumahnya. Ketika kita diundang oleh Pak Lurah ke rumahnya, saya yakin kita sudah persiapan dari jauh-jauh hari. Ini baju yang bakalan gue pakai buat rumah Pak Lurah. Ini diundang sama Allah, kita pergunakan yang terbaik. Yang kedua Pak, mohon orang tua yang anaknya ada di sini, di rumah dikasih tahu, nah nanti kalau di musolah jangan berisik, nanti kalau di musolah jangan bercanda. Coba Bapak kalau diundang ke rumah Lurah, suruh, kata Pak Lurah, Pak besok ke rumah saya ya, jam 6 nyampe rumah saya, ajak anak sama istri Bapak. Pertama pasti Bapak merasa bangga karena diundang oleh Pak Lurah ke rumahnya. Yang kedua pasti persiapan karena diundang oleh Pak Lurah ke rumahnya. Dan juga yang ketiga pasti anaknya dipesen, ntar kalau di rumah Pak Lurah jangan belajar dulu ya, ntar di rumah jangan berisik dulu ya, ntar di rumah lu jangan, di rumah Pak Lurah jangan naik-naik ke bangku dulu ya. Itu anak kita pesan karena kita mau diundang ke rumah Pak Lurah. Ini anak kita mau bawa ke masjid, ke musola, rumah Allah. Sudah bukan kita pesan anak kita, nanti di musola jangan berisik ya, nanti di musola jangan bercanda ya. Ada nggak yang pesan kayak begitu? Ada. Mengajarkan anak supaya cinta masjid bagus, mengajarkan anak supaya cinta musola bagus, tapi mengajarkan anak agar punya adab ketika di musola di masjid itu jauh lebih bagus. Makanya ajak anak sambil dikasih tahu, dibilangin. Kalau udah kita bilangin, bocah masih berisik, bocah masih bercanda, baru namanya juga bocah. Ini dibilangin belum, dikasih tahu belum, begitu dibilangin sama mertua, namanya juga bocah. Lu bapaknya kemana baik? Kadang-kadang begitu Pak, ya ada yang begitu. Namanya juga bocah, namanya juga bocah. Iya itu bocah namanya, tapi bocah kita ajarin dia dari sekarang. Makanya perlu adanya kerjasama antara kita daripada pengurus dengan orang tua daripada anak tersebut. Sama-sama yuk di bulan Ramadan ini kita muliakan dengan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita muliakan ibadah Ramadan dengan ucapan dan tingkah laku kita. Kalau di antara kita ada yang tidak puasa karena udzur syar'i, maka janganlah berbuka di depan yang lain. Ini kadang-kadang maaf ibu-ibu, ibu-ibu kan suka bulanan ada tuh ya Bu, sahriyahnya suka ada datang bulan, maka itu nggak puasa.
Jangan mentang-mentang pada puasa Bu, jalan lewat depan rumah orang enak aja bilang gayem. Nah, menggayem. Nah, jangan. Kalaupun ibu mau makan, kalaupun ibu mau ngopi, mau minum, ngumpet. Jangankan orang yang di luar, orang yang di rumah pun kalau bisa jangan sampai tahu kalau ibu lagi makan. Terutama anak-anak. Supaya apa? Memberikan pelajaran sama anak-anak. Karena nanti anaknya bilang, mama enak banget ya makan, minum, lagi puasa. Jadi ngumpet-ngumpet Bu makannya. Begitupun bapak-bapak yang mungkin ada udzur syar'i, apa itu sakit sehingga tidak puasa, kalau bisa mah jangan apa aja dimakan di depan anak, di depan istri, ngumpet-ngumpet makannya. Ya, ngumpet-ngumpet. Itu untuk menghormati. Jadi sama-sama kita saling menghormati di antara kita. Kita sedang beribadah di bulan yang istimewa, di bulan yang mulia. Maka ketika kita mengistimewakan, memuliakan ibadah Ramadan kita ini, maka Allah pun akan mengangkat harkat derajat kemuliaan kita menjadi hamba Allah yang muttaqin, yang tidak ada ganjaran pahalanya kecuali surga dan kenikmatannya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat ketiga 133, wasari'u ila magfiratin bir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kepada ampunan Rabb kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin. Surga itu Allah siapkan buat orang-orang yang bertakwa. Semoga ibadah Ramadan tahun ini menjadi ibadah Ramadan terbaik dalam kehidupan kita dan mencapai derajat muttaqin, dan Allah akan berikan ganjaran surga dan kenikmatannya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semangat terus Bapak sekalian, istiqomah dalam ketaatan. Semoga tiap malam sampai nanti terakhir tarawih kayak begini terus Darul Muttaqin. Sehingga apa yang menjadi capeknya panitia terobati dengan semangatnya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Karena itu tadi Pak benerin terpal itu capeknya luar biasa. Ya, hujan sebentar doang tadi ambruk gitu. Makanya saya ngomongin di musola, bapak-bapak yang ada waktu ke musola ditunggu karena terpal ambruk. Tadi alhamdulillah dibenerin dan jadi lebih bagus. Nah, tolong hargai ya, capeknya panitia dengan ibu-ibu dan bapak-bapak semangat terus sholat tarawihnya sehingga itu di bawah terpal terus terisi. Untung kita mah kagak nyewa, kasihan kalau musola masjid yang nyewa terpal, yang nyewa tenda, nyewa jadi booking buat sebulan, isinya cuma 7 hari. Ya, mubazir kita alhamdulillah, tapi capek juga itu, beli bambu juga tadi. Ya, sama-sama kita semangat, kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita istiqomah dalam ketaatan sehingga ibadah Ramadan kita bisa terus kita warnai, juga kita selesaikan Ramadan kita dengan sebaik-baiknya, tidak cuma puasanya tapi juga sholat tarawihnya. Amin ya rabbal alamin. Dapat saya sampaikan, kotak semua udah lewat ya. Kotak udah lewat semuanya? Alhamdulillah udah ngisi. Udah ngisi belum lagi ya. Karena ada kultum, kenapa kultum guru katanya biar kotak lewat. Kotak udah lewat, udah berarti kultumnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.